Bab 1156, Pertumbuhan 7 Lapisan. Ruang itu melengkung di sekitar Zuo Fan saat auranya menjadi ganas. Langit bergemuruh dan angin kencang bertiup. Laut bergejolak dan menghantam pantai dengan gelombang yang semakin besar. Satu-satunya tempat yang sunyi adalah di sekitar Zuo Fan. Tetapi tempat itu berada di bawah tekanan berat. Terpaksa tetap diam. Seperti gunung berapi aktif yang siap meledak. Zuo Fan gemetar saat itu dan melolong ke langit. Langit berguncang dan energi hitam mengalir ke langit. Menelan segalanya hingga yang tersisa hanyalah kegelapan. Matahari juga tertutup, mengubah siang menjadi malam. Ini adalah efek tahap kejadian Zuo Fan yang menggunakan kekuatan dunia. Langit iblis. Ini baru permulaan. Karena Zuo Fan berguncang lagi dan naga meraung penuh hormat. Langit hitam kemudian membentuk naga hitam yang tak terhitung jumlahnya. Berkeliaran di kegelapan. Ekor mereka yang mencambuk membuat dunia di sekitar mereka gemetar. Mereka tampak seperti hukuman surgawi yang dikirim dari atas untuk menghancurkan seluruh ciptaan. Ini adalah efek dari jiwa kembar Zuo Fan di tahap kejadian. Langit drakonik. Jiwa binatang terkuat. Jiwa naga surga. Mengubah langit iblis menjadi sarangnya sendiri. Sebagai raja para binatang buas, ia akan mengobrak-abrik apapun yang menerobos masuk ke dalam wilayah kekuasaannya bersama semua naga hitam. Itu bahkan melampaui naga pedang langit iblis. Kekuatan membelah naga dan Xing Sen lebih seperti senjata spiritual yang diperkuat. Seseorang tidak bisa menerimanya tetapi menghindarinya lebih dari mungkin. Namun, sarang naga iblis Zuo Fan adalah penggiling daging. Itu adalah kombinasi dari domain jiwa dan jiwa naga. Pada tingkat yang benar-benar baru. Apakah ini akhirnya? Tentu tidak. Kekuatan dan Xing Sen berasal dari pedang dan naga. Sedangkan kekuatan Zuo Fan berasal dari domain dan naga. Tapi karena dia juga memiliki pedang di dalamnya. Ding. Dering terdengar saat pedang iblis terasa saat kekuatan Zuo Fan tumbuh secara eksponensial dan melonjak kegirangan. Ia kemudian melompat keluar dari es dan terbang ke langit. Langit hitam melonjak. Dengan kegelapan pekat menjangkau pedang iblis sementara ribuan naga meraung dan berkumpul. Kegelapan berkumpul di pedang iblis. Menumbuhkannya hingga 300 meter. Gelombang kekuatan mentah yang dihasilkannya membuat laut utara beriak semakin kuat. Zuo Fan berteriak ke langit sekali lagi. Menembak ke udara dan meraih gagangnya. Ledakan. Awan hitam di sekitar pedang meledak. Tersebar kemana-mana dan melepaskan gelombang pedang hitam. Menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Bahkan penghalang itu tidak bisa bertahan lama. Menimbulkan retakan yang semakin besar. Saat Zuo Fan memegang pedang iblis. Dia tampak seperti iblis dari neraka. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Melahapnya sementara aura pedang menghancurkan sisanya. Setelah semuanya tenang dan langit menjadi cerah kembali, Zuo Fan meletakkan pedang iblis dan tidak menemukan jejak es di mana dia bisa duduk. Tampilannya yang mencolok membuat semuanya meleleh. Dan ini adalah es yang dibuat Ao dari laut penyegel surga dengan kekuatan penyegelannya. Es yang sama yang bahkan tidak bisa digores oleh pedang tak terkalahkan. Namun itu bukanlah tandingan gelombang pedang hitam. Zuo Fan, tanpa keraguan apapun, telah melampaui pedang tak terkalahkan. Setidaknya dalam 100 tahun terakhir. Berat, apakah kamu mental? Celepuk. Kepala besar bermata satu muncul dari dalam air. Dan meraung. Menggunakan jiwa naga dengan domain 9 kata. Lalu menambahkan 4 pedang yang menyatu dari penguasa pedang. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan langit? Tempat ini tidak tahan. Jadi enyahlah. Lihat saja kekacauan yang kamu buat di tempatku. Zuo Fan menyeringai dan membungkuk. Senior Xiao, terima kasih banyak atas perhatian Anda selama 1 abad terakhir ini. Atau saya tidak akan pernah mempelajari kedalaman 4 seni pedang. Ampuni aku. Aku hanya berbagi denganmu maksud pedang yang dibocorkan oleh penguasa pedang saat dia membentuknya. Anda yang melakukan semua pekerjaan. Bukan saya. Aku juga ingin melihat apakah seni akan bergabung seperti halnya pedang. Itu hanya percobaan. Tidak dimaksudkan untuk membantu Anda.
Berhentilah membaca terlalu banyak tentangnya. Zuo Fan mengangguk. Saya mengerti. Tetapi mempelajari pedang di sini selama bertahun-tahun telah mengganggu Anda. Sekarang aku akan pergi. Aku mungkin tidak akan pernah kembali. Hati-hati, senior. Kamu benar-benar akan pergi. Xiao terlihat enggan tapi kemudian mengangguk. Ya, kamu harus pergi. Jika tidak melawan, untuk menemukan gadis itu, setidaknya, dapatkan dia kembali. Zuo Fan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hanya seorang penguasa yang bisa membentuk jalur penguasa. Memberinya umur yang tak ada habisnya. Terlepas dari siapa yang memasukkannya ke dalam dirinya. Sekarang itu ada pada Qin Cheng. Tapi dia tidak terburu-buru untuk mendapatkannya kembali. Namun kekayaan menimbulkan rasa iri. Mengundang bencana. Dia tidak bisa membiarkannya menjadi mangsa orang lain. Zuo Fan membungkuk sekali lagi. Senior, selamat tinggal. Zuo Fan pergi. Dengan Xiao mengawasinya pergi. Anak manusia telah tiada dan sekarang aku merasa bosan. Haruskah aku mencari yang lain? Siapa di dunia ini yang semenarik dia? Sungguh membosankan. Zuo Fan keluar dari wilayah Xiao dan menemukan dua orang berdiri tegak dengan hormat. Mereka bersorak atas kedatangannya. Dan Qiaoer berkata, "Selamat, Ayah. Telah mencapai tahap Genesis. Ayah berada di lapisan pertama surga yang mendalam. Maka kekuatannya seharusnya ada di Genesis," Gu Santong menguji. Merasakan kekuatannya sendiri. Zuo Fan berkata, "Lapisan Genesis Stage 7. Anda sudah melewati 7 di antaranya. Itu bukan apa-apa. Setelah fokus mempelajari ilmu pedang, kultivasi saya sudah lama siap untuk melakukan lompatan. Ia hanya duduk di sana untuk langkah terakhir. Apalagi berisi wawasan tentang pedang. Meskipun kemundurannya sedikit kecil." Zuo Fan menghela nafas. "Saya merasa jalan yang ditempuh 10 penguasa kuno tidaklah jauh. Hal ini membuat seni diri sejati menjadi luar biasa. Saat melatih hati, itu selaras dengan Dao. Sekarang Anda mengejek semua ahli dan penguasa perkasa yang berebut metode budidaya yang lebih baik dan lebih baik. Dan ternyata itu berada di tangan rata-rata. Mungkin karena rata-rata itu sesuai dengan sifat dunia." Qiaoer menggoda dan Zuo Fan berseru. Beberapa orang yang bertindak terlalu jauh melupakan permulaan mereka. Membuat mereka semakin terpisah. Keduanya bingung. Tidak mendapatkan apapun dari itu. Zuo Fan punya perasaan. Dia hanya perlu mengujinya sekarang. Tapi itu untuk nanti. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan kenaikannya. Zuo Fan bertanya kepada mereka. "Apakah rencananya berjalan lancar?" "Semua sesuai prediksimu, Ayah." "Bagus. Kalau begitu mari kita melakukan perjalanan ke ibu kota kerajaan Bintang Pedang dan menyelesaikan pertarungan terakhirku di wilayah Fana." Ding. Pedang hitam menunjuk ke depan dan Zuo Fan menyeringai. Haus akan pertempuran. Raja Iblis Kegelapan membawa taringnya ke kekaisaran. Di ibu kota kekaisaran, semua pejabat besar dan menteri berkumpul. Yang memimpin adalah Raja Pedang Sitar dan klan Luo. Diikuti oleh Sang Huan Feiyun, kelompok wilayah selatan dan kelompok wilayah utara. Dan Qing Shen dan Wine Sword Immortal terlambat 3 hari. Maaf, aku terlambat. Hahaha. 1000 maaf. Menangkupkan tangan di semua tempat. Pedang Anggur Abadi dan Raja Pedang Pembelah Naga datang ke Aula Kekaisaran. Baili Jingwei tersenyum. Raja Pedang Pembelah Naga dan Pedang Anggur Abadi. Mengapa ditunda? Pemabuk tua itu menemukan banyak keluhan. Anda mengerti, kan? Perdana Menteri. Hahaha, Baili Yiyun mengejek. Wine Sword Immortal memelototinya lalu terkekeh pada orang lain. Baili Jingwei mengangguk. Setelah mengetahui gayanya. Tapi dia bertanya. "Raja Pedang Pembelah Naga, bagaimana denganmu?" "Saya mengetahui jejak seseorang di wilayah selatan dan mengundangnya ke sini. Membuat saya menunda-nunda." Perdana Menteri. Dan Qing Shen tersenyum. Baili Jingwei mengangkat alisnya. "Siapa? Tidak mungkin para bangsawan klan Murong membutuhkan bantuan pribadi Raja Pedang Pembelah Naga.
Bukan. Tentu saja tidak. Kabut itu tidak membutuhkan waktu 3 hari. Apalagi membuang banyak waktu untuk melacaknya. Hahaha. Lalu, mata Baili Jingwei bersinar karena rasa ingin tahu. Bab 1157 kalimat. Tepuk. Dan Shin Sen menunjukkan senyuman samar. Lalu seorang penjaga membawa seorang wanita cantik yang bahkan membuat Baili Jingwei terkejut. Murong Sui. Saya dengar dia ada di sana. Jadi saya tinggal beberapa hari lagi sebelum datang ke Perdana Menteri. Dan Shin Sen tersenyum. Baili Jingwei mengangguk dan tertawa. Raja Pedang Pembelah Naga adalah landasan kekaisaran. Melakukan upaya seperti itu. Murong Sui telah bersembunyi selama 1 abad dan sekarang kita mendapatkannya lagi. Sekarang Murong Lai atau Yang Mulia harus keluar. Hahaha. Kekaisaran akan memojokkan mereka dan menghilangkan satu bahaya lagi. Pikirkan lagi. Bahkan aku tidak dapat menemukan saudara laki-lakiku setelah bertahun-tahun. Dia mengabaikan semua urusan. Dia tidak akan datang bahkan jika kamu memilikiku. Murong Sui mengejek. Baili Jingwei tersenyum. Nona Murong sebaiknya berdoa agar kabarmu sampai ke saudaramu. Kasihan sekali wanita cantik sepertimu. Hahaha. Penjaga. Tambahkan 1 nama ke daftar eksekusi. Dalam 5 hari. Wanita Murong yang pengkhianat akan dieksekusi dengan hukuman surgawi. Biarkan daratan mengetahuinya. Jika Murong Lai dan yang lainnya keluar. Berikan mereka mayatnya. Ya. Penjaga itu membungkuk dan mengambil Murong Sui yang dingin. Baili Jingwei tersenyum. Menoleh ke yang lain. Semua orang di sini adalah pejabat yang berharga. Yang Mulia akan memberikan kepada Anda semua hadiah Anda pada hari eksekusi. Berterima kasih atas semua upaya Anda dalam kampanye kekaisaran. Terima kasih, Perdana Menteri. Mereka semua bergema dan tertawa. Luo Yunchang merenung dan bertanya, Perdana Menteri, bisakah Anda melepaskan saudara laki-laki saya dan istrinya? Oh, pemimpin aliansi Luo. Berpura-pura mengingatnya. Baili Jingwei mengangguk sambil tersenyum dan berteriak, penjaga, tangkap klan Luo. Apa? Kelompok Luo Yunchang mulai dan mendapati diri mereka ditangkap oleh Raja Pedang Sitar dan Sangguan Fei Yun. Bahkan para yang mulia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Perdana Menteri Baili, apa maksudnya ini? Suge Changfeng meludah. Baili Jingwei mengangkat bahu sambil tersenyum miring. Bukankah sudah jelas? Kalian adalah pengkhianat yang ditangkap untuk dieksekusi 5 hari dari sekarang. Perdana Menteri Baili, kami menyerah. Jadi mengapa? Ya, tapi bukan pemimpin aliansimu. Baili Jingwei berbicara dengan kasar. Saya harus memberi penghargaan kepada Anda karena telah membantu wilayah barat. Dengan melepaskan pemimpin aliansi Luo. Tapi jika pemimpinmu menentangku, lalu apa yang harus aku lakukan jika dia mulai mengacaukan segalanya? Jadi aku tidak bisa membiarkannya pergi. Anda bisa mengeluh bahwa saya melanggar janji saya dan mulai melawan saya juga. Itu terlalu menyakitkan. Jadi sebaiknya singkirkan kalian semua. Tanpa aliansi Luo, semua itu tidak akan terjadi. Bukan. Hahaha. Suge Changfeng mengutuk. Baili Jingwei, kamu bajingan pengkhianat. Aku ingin menepati janjiku. Tapi pemimpin aliansi Luo tidak ingin memenuhi kesepakatan itu. Baili Jingwei mengangkat bahu. Mencibir pada ketiga pikiran itu. Lagi pula, di rumah itu. Aku sudah bilang pada kalian bertiga bahwa aku akan bicara jika kamu menebak maksudku. Namun pada akhirnya, tidak ada di antara Anda yang berhak bernegosiasi dengan saya. Semua bagian ada di tanganku sementara kamu bahkan tidak punya pilihan untuk memilih. Bawa mereka pergi. Penjaga mengawal klan Luo keluar. Meninggalkan jejak kutukan dan teriakan. Baili Jingwei tersenyum. Hanya gonggongan yang lemah. Jika itu berhasil, mengapa yang kuat membutuhkan tinju mereka? Hahaha. Bijaksana. Perdana Menteri. Yang lainnya membungkuk. Baili Jingwei mengangguk. Raja Pedang Liu, apakah anggota klan Luo sudah ditangani? Klan Luo bertanggung jawab atas perbatasan wilayah barat.
Mereka akan memperhatikan gerakan sekecil apapun dan perlu waktu untuk menangani semuanya. Tidak apa-apa. Kami akan menangani sebanyak yang kami bisa. Tidak peduli berapa banyak yang lolos. Selama petinggi aliansi Luo mati, mereka akan tersesat, masuk ke dalam perangkap kita. Saya akan memberikan perintah untuk menarik jaring. Raja Pedang Sitar mengangguk. Hati yang lain tenggelam. Baili Jingwei kejam dan sakit-sakitan. Bahkan tidak mau memberi mereka kesempatan untuk bertarung. Mengabaikan ketidakpuasan yang terlihat jelas pada orang lain. Senyuman Baili Jingwei tidak pernah lepas dari wajahnya. Semua orang sekarang dapat beristirahat di kamarmu di Istana Kekaisaran. 5 hari lagi, upacara akan dimulai. Adapun Luo Alliance, Anda tidak perlu khawatir. Saya bukan orang yang membuang orang. Saya selalu memberi penghargaan kepada mereka yang memikirkan kebaikan kekaisaran. Klan Luo terlalu ambivalen dan harus diselesaikan. Kamu mengerti. Kami kagum dengan ketelitian Perdana Menteri. Mereka semua membungkuk. Baili Jingwei merasa senang ketika yang lain bubar sambil berbisik tentang acara tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa Baili Jingwei memandang mereka dari balik bahunya. Matanya dingin dan menghina. Upacara. Sungguh naif sekali. 5 hari kemudian akan menjadi hari damai bagi kerajaan Bintang Pedang. Semua bahaya akan dihilangkan. Baili Jingwei terkekeh pada dirinya sendiri. 5 hari kemudian, di alun-alun utama ibu kota kekaisaran, tempat itu dipenuhi oleh penduduk kota. Karena hari ini adalah eksekusi banyak terpidana. Pada eksekusi sebelumnya, hanya Baili Jingxi dan Baili Jingwei yang hadir. Tapi kali ini, ada 10 raja pedang dan pejabat dari 4 negeri, termasuk pengkhianat Bu Xingyun. Di atas perancah, banyak orang yang berlutut. Orang-orang dari berbagai faksi dan semuanya terkenal. Yang pertama adalah mantan pemimpin wilayah utara, pemimpin sekte Si Bright Ling Yuntian. Merasa lututnya tergores di atas kayu dan budidayanya tersegel. Mata semua orang membuatnya merasa seperti binatang sirkus. Membuatnya merasa malu. Bu Xingyun, dasar binatang busuk. Anda menjual habis sekte wilayah utara. Harimu akan tiba. Hariku. Jangan di hadapanmu. Sekantong tulang. Bu Xingyun mengejek. Tampak sangat sombong pada lelaki tua itu. Sebaliknya Wu Randong tenang. Tidak sedih atau bahagia. Namun beberapa orang di bawah menunjuk ke arahnya karena mengetahui siapa dia. Dengan menyesal. Begitu banyak orang dari Serene Sores Trading meninggal 100 tahun yang lalu tetapi mereka masih memiliki ahli waris. Sekarang bahkan dia dimusnahkan. Dosa apa yang bahkan tidak menyisakan garis keturunan mereka. Berikutnya adalah klan Luo. Tampak sedih. Luo Yuncang muram. Mengertakkan gigi karena marah mendengar kata-kata yang menjelek-jelekkan orang banyak di bawah. Terkutuklah Zuo Fan. Apa yang dia rencanakan? Aku belum pernah dihina seperti ini seumur hidupku. Sekarang aku akan menangkapnya. Namun dia masih meluangkan waktu. Apakah dia menungguku mati? Ini busuk, keji. Kakak, apa yang kamu katakan? Luo Yunhai bergumam. Mendapatkan tatapan tajam sebelum dia berseru. Matilah saja dengan tenang dan tinggalkan aku sendiri. Luo Yunhai tersentak, bingung. Kak, kita semua sedang sekarat di sini. Tidak bisakah kamu memberi kami satu kenangan indah terakhir? Sepertinya tidak akan ada lagi yang tersisa. Luo Yunhai menghela nafas. Kakak, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi bagaimana kamu bisa mempercayai Baili Jingwei? Sekarang kita semua dihukum. Andai saja Sifan aman. Jangan khawatir. Gadis itu baik-baik saja. Dan kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayai Baili Jingwei? Aku percaya. Sudahlah. Luo Yuncang menghentikan dirinya sendiri. Luo Yunhai bingung. Kakak, apakah kamu setakut itu? Luo Yunhai menghela nafas. Kita akan pergi ke sungai dunia bawah bersama-sama. Kamu pasti takut. Tidak pernah. Tidak dengan kamu di sisiku. tersenyum. Luo Yunhai mengangguk dan balas tersenyum. Terhibur.
Saat matahari mencapai puncaknya, Baili Jingwei menyeringai dan berteriak, "Biarkan eksekusi dimulai." Beberapa ahli susunan membuat tanda dan guntur berkedip di atas saat mereka mengumpulkan kekuatan. Bu Xingyun dan Sangguan Feiyun menjadi bersemangat. Karena setelah kepala digulingkan, mereka akan mendapatkan hadiahnya. Menjadi raja. Hanya Dan Xingchen dan beberapa orang lainnya yang menghela napas. Melihat ke arah kilat dan kemudian ke kejauhan. Bab 1158, Serangan Kegelapan yang Menggemuruh. Gemuruh. Hukuman surgawi. Bentuk eksekusi tertinggi yang bisa dilakukan kerajaan bintang pedang. Ketika kekaisaran terbentuk, susunan kelas 12 didirikan di tengah alun-alun. Menampung seni bela diri peringkat bumi patriark mereka yang diperoleh dari pedang dewa. Void Slash. 12 master susunan membuat tanda dan guntur bergemuruh. Membentuk pedang guntur di langit yang mampu menghapus semua kehidupan. Melakukan serangan seperti itu akan menghancurkan tubuh, pikiran dan jiwa seseorang. Karena kebrutalannya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan ini menjadi bentuk hukuman tertinggi di kekaisaran. Pada setiap kalimat, kaisar, perdana menteri, dan seluruh pejabat hadir untuk menghormati patriark. Patriark adalah dewa mereka dan dewa mereka akan menjatuhkan para penjahat saat mereka bersujud di hadapannya. Hukuman surgawi akan segera turun. Apakah ada tanda-tanda keberadaannya? Gemuruh petir semakin keras. Dan kilat meliuk-liuk di langit saat menyatu menjadi pedang yang menakutkan. Murong Sue menatap cahaya yang menyilaukan itu dan menghela nafas. Aku pasti sudah gila. Mengapa saya menyetujui hal ini? Aku hanya tahu dia tidak baik. Penduduk ibu kota kekaisaran terkesiap dan terpesona. Menganggapnya seperti pertunjukan cahaya. Sangat jarang melihat hukuman surgawi. Dan hampir tidak ada lagi penjahat berat yang membutuhkan perhatian seperti itu untuk menghalangi seluruh dunia. Penggunaan pertama dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Ketika digunakan secara bebas. Kemudian hampir tidak digunakan sekali dalam beberapa abad. Sampai kekaisaran menguasai wilayah tersebut dan mengguncang dunia. Kemudian hukumannya sangat jarang sehingga tidak diangkat sebagai hukuman sampai 1000 tahun kemudian. Hingga zaman sekarang. Dengan yang terbaru digunakan di Serene Sores Trading 100 tahun yang lalu. Namun kini hal itu terjadi lagi dan membuat masyarakat heboh. Pemandangan seperti itu sangat jarang terjadi sehingga semua orang menjadi bersemangat. Dan orang-orang yang pertama kali merasa pusing tak dapat dipercaya. Wu Randong memperhatikan kerumunan yang tergila-gila itu dengan pandangan kritis. Mencemooh mereka. Ada banyak cara untuk membunuh seseorang. Menurut Anda mengapa kekaisaran memilih cara khusus ini? Ini untuk kalian semua. Menjadikan kami contoh untuk menakut-nakuti masa yang bodoh. Seperti kalian yang bodoh. Pedang petir kekaisaran menusuk leher kami. Tapi tidak juga melayang di atas lehermu. Dan Anda senang karenanya. Menutup matanya. Wu Randong mengabaikan kekotoran dunia. Menunggu dengan tenang untuk menyerang. Atau lebih tepatnya pedang petir untuk membebaskannya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa dan siap untuk pergi. Meskipun dia tidak menyesal. Rakyatnya sangat kesakitan. Melihat pedang petir di atas. Mereka berseru. Selamatkan kami. Tuan Istana. 5 Raja Dharma. Selamatkan kami. Kami tidak ingin mati. Tuan Istana. Selamatkan kami. Kami selalu percaya pada kekuatan Anda sebagai makhluk tertinggi. Kegelapan melahap bintang-bintang dan kerajaan bintang pedang akan jatuh. Iblis menang. Kegelapan menyerang. Menguasai langit dan menjadikan kita raja. Iblis menang. Kegelapan menyerang. Menguasai langit dan menjadikan kita raja. Mereka berteriak sekuat tenaga. Entah karena percaya atau berpegang teguh pada harapan terakhir mereka. Itu dimulai dengan satu. Lalu semakin banyak murid istana iblis berteriak. Lolongan mereka menenggelamkan langit. Mata mereka yang merah. Tatapan mereka yang tajam. Dan tangisan yang menggelegar menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Penonton bahkan belum pernah mendengar tentang istana iblis. Karena orang-orang biasa.
Tapi mereka bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang mendengar lolongan para narapidana. Berubah menjadi bingung. Apakah mereka memohon belas kasihan? Ini tidak terdengar seperti cara yang biasa mereka lakukan di kekaisaran. Tapi berdoa untuk setan. Bisakah iblis ini menyelamatkan mereka semua dari kekaisaran? Itu tidak mungkin. Orang-orang menolak untuk mempercayainya. Tapi melihat penampilan mereka dan mendengar keinginan tulus mereka, keraguan terbentuk saat mereka sendiri yang menggumamkan kata-kata menular itu. Iblis menang. Kegelapan menyerang, menguasai langit dan menjadikan kita raja. Iblis menang. Kegelapan menyerang, menguasai langit dan menjadikan kita raja. Telinga Bailey Jingwei bergerak-gerak, memperhatikan dengan mata dingin dan ekspresi acuh tak acuh. Dia ingin menarik keluar istana raja dan raja mereka untuk menyelesaikan semuanya di sini dan saat ini. Setelah istana iblis lenyap, semua orang akan melihat kekuatan kekaisaran tak terkalahkannya. Tapi jika dia tidak muncul, semakin keras orang-orang ini berteriak, semakin berat pula pukulan terhadap nama Raja Iblis Kegelapan. Apa yang bisa dilakukan orang kuat ketika dia bahkan tidak bisa mengumpulkan laki-laki? Bagaimana dia bisa bersaing dengan sebuah kerajaan? Ling Yuntian dan tawanan lainnya mendengar murid-murid istana iblis dan teriakan gila mereka. Tapi menggelengkan kepala. Apakah mereka pemuja? Apakah mereka sudah kehilangan akal sehatnya? Dengan 10 raja pedang yang mengawasi, kamu berharap ada raja yang datang ke sini. Di wilayah musuh, pedang tak terkalahkan sebelumnya adalah contoh terbaik dari taktik gelombang manusia. Orang bodoh mana yang mau mempertaruhkan nyawanya demi kalian semua? Bangun! Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Mereka sangat naif jika mengira para pemimpin akan peduli pada si kecil. Raja Iblis Kegelapan tidak akan pernah datang. Tenang, Yunhai. Meskipun itu bukan untuk mereka, itu untuk kita. Luo Yunhai memulai menatap tajam ke arah adiknya. Bertanya dengan bingung, "Kakak, apa yang membuatmu begitu yakin? Kamu tahu Raja Iblis Kegelapan ini? Kamu juga mengenalnya?" Dia gemuruh. Suara petir menenggelamkan suaranya saat pedang petir sepanjang 300 meter itu ditembakkan dan jatuh di leher mereka. Kekuatan Bailey Yutian bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun. Bahkan jika itu terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, semua orang akan mati. Ledakan. Kekuatan mengerikan menyerbu para korbannya, meremukkan hati mereka. Dan masih belum ada penyelamat yang terlihat. Peluang terbaik adalah sebelum pedang petir menyerang. Sekarang sudah terlambat. Merasa ditinggalkan. Teriakan buta para murid istana iblis berubah menjadi lemah dan segera menjadi terisak-isak. "Tuan istana, orang mati itu tidak peduli sama sekali padaku." Luo Yunchang melihat pedang itu jatuh dan mengutuk. Luo Yunhai menjadi tenang. Lalu dia menghadap istrinya sambil tersenyum. "Ayo pergi bersama. Ayo, suami." Yuer balas tersenyum. Keduanya memejamkan mata, menyambut pelepasan. Bailey Jingwei tersenyum bangga. Raja Iblis Kegelapan bukanlah apa-apa. Hahaha. Semuanya akan berakhir tanpa ada peluang untuk membalikkannya. Tingkat bumi. Telapak tangan iblis. Suara tenang bergema di seluruh alun-alun. Terdengar meremehkan. Ruang tanpa batas memiliki satu bayangan panjang. Ia tumbuh dengan cepat hingga berukuran ratusan meter. Berbentuk tangan hitam. Bilah petir itu terasa tertahan. Kekuatan penindasnya melemah saat ia menghentikan penurunannya. Para korban menganga. Bailey Jingwei melompat berdiri, mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar datang. Orang-orang terkejut. Itu berhenti. Hukuman surgawi dihentikan. Bagaimana? Bagaimana seni bela diri peringkat bumi Bailey Yutian yang seperti dewa bisa diblokir? Siapa yang melakukannya? Dengan angin sejuk, pakaian acak-acakan. Orang-orang menoleh dan melihat seorang pria berpakaian putih dengan mata tertutup. Gambaran ketuhanan. Melayang di atas perancah dan tertawa terkekeh-kekeh. Wajahnya membuat mereka semua membeku. Senyumannya memberi mereka perasaan bahwa dia memegang semua kekuatan. Semua rahasia di dunia. Suo Fan.
Baili Jingwei berteriak tak percaya. Matanya bergetar. Suara mendesing. 10 Raja Pedang berdiri, mengamati sosok yang dikenalnya dengan takjub dan gembira. Bali Yunu berseri-seri dengan gembira. Bocah itu masih hidup. Dia masih hidup. Bab 1159, Rencana 100 Tahun. Ledakan. Petir dahsyat di atas menjadi semakin eksplosif saat meledak dengan amarah. Bilah petir itu tidak menginginkan apapun selain mengambil keputusan dan menghancurkan segalanya. Namun, telapak tangan hitam itu memikirkan hal lain. Menghalangi dan melindungi area tersebut dengan menghentikan penurunannya. Zuo Fan cukup santai, melayang di atas perancah. Tidak ada yang bergerak. Karena bahkan Baili Jingwei dan Raja Pedang pun tidak bisa terkejut melihat musuh mematikan ini. Para penjaga tetap diam, karena mereka sama seperti orang biasa. Ternganga karena hukuman surgawi diblokir untuk pertama kalinya. Zuo Fan seperti dewa yang turun ke dunia ini, membiarkannya mencapai perancah tanpa hambatan. Mendekati korban yang berlutut, tidak ada yang bersuara, membuat setiap kata bergema. Bocah nakal, kapan aku pernah mengajarimu berkompromi melawan musuh yang tangguh? Luo Yunhai sedang menunggu akhir hidupnya, tetapi tersentak mendengar kata-kata yang sudah dikenalnya. Dia kemudian membuka matanya untuk melihat di bawah terik matahari wajah yang sama yang dia kenal selama bertahun-tahun. Menangis saat reuni. Pemimpin aliansi Luo, orang terbaik kedua di wilayah barat, akhirnya bertingkah seperti anak kecil. Kakak Zuo, menguasai. Pelayan Zuo. Yang lain menarik perhatian mereka dan berteriak kegirangan. Pilar klan Luo telah hilang selama lebih dari 1 abad. Tetapi sekarang dia akhirnya kembali. Pengurus pertama Zuo Fan. Mata Luo Yunchang memerah. Menatapnya dengan marah dan bahkan lebih gembira saat air mata jatuh. Kebahagiaan klan Luo membuat narapidana lainnya membuka mata dengan kaget. Dia belum mati. Ling Yuntian dan banyak lainnya menatap kosong. Murong Sue menghela nafas. Setidaknya dia menepati janjinya dan datang sebelum aku berakhir di kuburan tanpa hasil. Wu Randong membuka matanya dan menyeringai. Tuan Istana, akhirnya kau sampai di sini. Dia adalah Raja Iblis Kegelapan dari Istana Iblis. Murid Istana Iblis memulai, lalu melihat ke arah pedang petir yang terhalang di atas. Bergerak, ya. Dia adalah penguasa istana kita. Tuan Istana, kamu datang untuk menyelamatkan kami. Salam, Tuan Istana. Sisanya mulai berteriak dan membenturkan kepala karena lega dan bahagia. Yang lainnya bingung. Zuo Fan adalah penguasa istana, Raja Iblis Kegelapan yang mengendalikan dunia bawah tanah. Saat para narapidana semakin gaduh di perancah, yang lainnya berkedip kebingungan. Marsekal Agung dari 4 negeri akhirnya menjadi pemimpin kelompok bayangan terkuat 100 tahun kemudian. Orang-orang menunjuk Zuo Fan keluar dan berbisik tentang dia. Siapakah orang ini yang dapat menghentikan hukuman surgawi dan mendapatkan pemujaan sebesar itu dari para terpidana? Semua mata tertuju padanya saat Zuo Fan naik ke panggung dengan pintu masuk yang memukau. Semua orang lupa bahwa ini seharusnya merupakan eksekusi penjahat kerajaan bintang pedang. Bilah petir masih tergantung di atas. Wajah Baili Jingwei berkedut, mengangkat kepalanya untuk bertepuk tangan. Keributan itu meredup hanya karena itu. Orang-orang menoleh padanya, menyadari kenyataan bahwa ini adalah jantung ibu kota kekaisaran. Kaisar dan Perdana Menteri hadir dan tidak dapat diabaikan. Para narapidana terdiam, berubah menjadi serius. Zuo Fan telah datang, tetapi menyelamatkan mereka adalah masalah lain. Terutama dengan 10 Raja Pedang di sekitarnya. Masih terlalu dini untuk bersukacita. Baili Jingwei tersenyum. Tuan Zuo, ini sudah terlalu lama. Saya pikir Anda sudah mati dan telah berduka atas Anda selama bertahun-tahun. Tapi tak kusangka kau akan keluar lagi. Membuatku sangat gembira. Sekarang kita bisa berkompetisi lagi. Hahaha. Tunggu sebentar. Kita akan menelusuri jalan kenangan nanti. Izinkan saya menangani hal yang ramai ini terlebih dahulu. Rasanya tidak enak jika ada pedang di leherku. Membuatku gelisah. Hahaha.
Zuo Fan mencibir, mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan tangan. Ledakan. Tangan hitam itu juga mengepal dan pedang petir itu meledak menjadi cahaya yang cantik dan tidak berbahaya. Gelombang kejut menyapu alun-alun, membuat para master Arai mundur dan meludahkan darah. Ngeri. Penduduk ibu kota kekaisaran tersentak saat melewatinya, memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Hukuman surgawi dewa mereka dipatahkan begitu saja. Hati para raja pedang bergetar, berubah menjadi suram. Tak satu pun dari mereka mampu melakukan hal itu. Kekuatannya berada pada level yang berbeda. Zuo Fan mengusap debu khayalannya, menyeringai pada Baili Jingwei. Nah, Perdana Menteri, di mana kita tadi? Wajah Baili Jingwei menunduk, tapi dia tersenyum. Hahaha, Tuan Zuo hebat dalam pedang dan pena. Aku tidak bisa membandingkannya. Tapi ada saatnya bahkan talenta hebat sepertimu tidak bisa membuat perbedaan. Apa yang membuatmu begitu yakin? Bukankah sudah jelas? Tuan Zuo telah mengasingkan diri akhir-akhir ini dan saya bergerak dengan cepat untuk mengamankan keempat negeri itu. Baili Jingwei tertawa bangga. Dengan adanya tatanan dunia baru, tidak peduli seberapa tangguh Anda tidak memiliki aset, tanpa dukungan dan tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Meskipun saya dapat menggerakkan seluruh dunia untuk membasmi Anda, taktik yang sama yang Anda gunakan sebelumnya. Datang sendirian ke jantung kekaisaran hanya membuatmu terjebak. Hehehe. Ling Yuntian menghela nafas. Mereka memiliki 4 wilayah sebagai pendukung sebelumnya dan dapat menahan pasukan di wilayah tengah. Namun setelah tanahnya runtuh, tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Siapa yang bisa menghadapi seluruh dunia sendirian? Baili Yuntian hanya menghadapi tentara dari 2 negeri dan hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Sekarang Zuo Fan, sendirian, semua menggelengkan kepala dengan putus asa. Tidak optimis dengan peluang Zuo Fan. Hanya beberapa anggota klan Luo yang tetap tenang. Zuo Fan tersenyum unik. Perdana Menteri, Anda benar tentang satu hal. Sendirian. Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan kekaisaran saat ini. Tanpa laki-laki atau dukungan. Hanya saja, apa yang membuatmu mengira aku sendirian? Apa? Hati Baili Jingwei mencelos, lalu menjadi panik. Saya telah menyingkirkan istana iblis dari area pusat dan menurut Anda pasukan Anda di negeri lain dapat menghentikan area tengah. Hahaha. Apakah ini gertakan? Anda pasti sudah mencobanya jika bisa daripada menunggu sampai sekarang. Saya tidak percaya Anda tiba-tiba memiliki kekuatan untuk melawan kekaisaran ketika 100 tahun tidak dapat membantu dan pasukan Anda melemah. Zuo Fan mengangkat alisnya. Beberapa hal yang harus kamu percayai. Mungkin itu benar. Maksudnya apa? Baili Jingwei menegang. Matanya tertuju padanya. Zuo Fan menyeringai lebar. Jika Perdana Menteri benar-benar ingin tahu, mengapa tidak mencoba memahami rencana 100 tahun? Anda akan lihat nanti. Kalau begitu, beritahu aku, Tuan Zuo. Baili Jingwei mengangguk. Dia akan mencemooh permintaan orang lain. Karena tidak ada yang bisa menandingi kejeniusan liciknya. Hanya Zuo Fan, musuh utamanya, yang layak mendapat perhatian setelah mencocokkannya di setiap langkah. Mereka seperti mitra catur yang sempurna. Senang rasanya memiliki teman dekat yang mau berbagi perencanaan indahnya. Musuh lamanya menjadi teman dekat. Kalau begitu, Tuan Zuo, semuanya dimulai dengan Perang Dunia 100 tahun yang lalu. Kekaisaran telah jatuh di masa-masa tersulitnya, dalam kekacauan. Tapi aku tidak pernah mengalihkan pandanganku dari negeri lain. Bab 1160 seharusnya sudah diketahui. Melirik Bu Xingyun dan barisan mata-mata. Baili Jingwei tersenyum. Perang dunia mungkin telah berakhir dan kerugian kekaisaran paling kecil. Tetapi dengan Sir Zuo menggunakan Serene Sores Trading untuk mengobarkan api di wilayah kami, Anda telah mendorong kami hampir runtuh. Saat itu saya tahu bahwa dibutuhkan waktu 100 tahun bagi kekaisaran untuk pulih dari kerusuhan. Oleh karena itu, saya membuat perjanjian dengan para pemimpin bodoh itu untuk perdamaian selama 1 abad.
Oh, aku menginginkan tanah mereka. Tapi aku takut mereka akan ikut campur dan membawa lebih banyak kekacauan ke kerajaan kita. Orang-orang Sword Star Empire mencibir, memberikan pandangan mencemooh pada para pemimpin yang berubah menjadi narapidana. Orang-orang bodoh ini menyukai taktik penundaan kami dan sangat senang dengan itu. Idiot. Ling Yuntian sangat marah. Baili Jingwei keji dan cerdik. Pembicaraan kami sama sekali tidak menguntungkan kami. Aku seharusnya membuatnya menyerahkan tanah sebagai ganti rugi. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa mengambil apapun dari Baili Jingwei adalah mungkin. Setelah perang, saya melihat pergeseran pasir di bawah permukaan kekaisaran. Membuat kampanye militer besar-besaran seperti sebelumnya menjadi mustahil. Paling tidak, separuh prajurit harus ditempatkan untuk mengamankan kekaisaran dan mencegah lebih banyak kerusuhan atau keruntuhan. Ini adalah kendala yang saya hadapi dalam menghadapi 4 negeri. Tidak mampu melawan mereka semua. Baili Jingwei melanjutkan dengan kilatan di matanya sambil menunjuk ke arah Bu Xingyun. Tapi kali ini, pemimpin Sekte Bu adalah sumber inspirasi yang tak terbatas. Dia adalah mata-mata yang saya tempatkan di wilayah utara pada saat perang terakhir. Tugasnya sederhana, untuk mendobrak penghalang si Bright Sect. Tapi itu berakhir dengan dia menyelamatkan para pemimpin dari 4 negeri. Si Bright Seckling sangat menghormatinya sehingga dia dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Kekuatannya semakin berkembang sejak saat itu. Meninggalkan pertahanan wilayah utara dalam pengawasannya. Itu membuatku berpikir, jika pertahanan musuh dikendalikan oleh salah satu anak buahku, itu akan menjadi lebih mudah. Perang tidak ada gunanya. Dan juga menghemat banyak waktu. Yang kurang hanyalah rencana yang tepat untuk merebut sarang musuh. Ling Yuntian tersentak malu. Itu semua karena menuruti Bu Xingyun sehingga Baili Jingwei dengan mudah menembus pertahanan mereka dan membawanya pulang. Mengabaikan kesalahan pemimpin Sekte Ling, Zuo Fan terus tersenyum. Jadi Perdana Menteri beralih mencari mata-mata tertentu. Ya, benar. Memiliki mata-mata dalam kepemimpinan di setiap negeri terbukti penting untuk memajukan rencanaku. Mata Baili Jingwei bersinar, menunjuk ke arah mata-mata tersebut. Perang baru saja berakhir dan wilayah tersebut sangat membutuhkan untuk mengganti kerugian mereka. Menjadikannya kesempatan terbaik untuk naik pangkat. Saya kemudian memilih kandidat potensial untuk saya gunakan. Dimulai dari wilayah timur, saya memilih Sangguan Yu Heng. Karena dia adalah ibu dari Sangguan Yulin, murid terbaik di wilayah timur. Posisi Sangguan Yulin membuatku memahami statusnya. Namun kemudian Sangguan Yulin berubah menjadi pengkhianat dan meninggal. Ibunya menjadi picik dan penuh kebencian. Ini hanya membantu lebih banyak. Semakin tinggi dia pergi, semakin dia membenci klan Sangguan. Bisakah Anda meminta kandidat yang lebih baik? Hahaha. Baili Jingwei tertawa, mendapat tatapan tajam dari Sangguan Yu Heng. Baili Jingwei mengangkat bahu. Jangan lihat aku. Itu bukan kata-kataku, tapi kata-kata Raja Pedang Feiyun. Meskipun itu kenyataannya, bagi seseorang yang diliputi kebencian, tidak ada yang penting. Bahkan klannya pun tidak. Mereka juga ingin menghancurkannya. Tapi bagaimana dia bisa naik pangkat sambil membalas dendam? Saya kemudian mengganti namanya menjadi Moniang untuk menunjukkan penyesalan karena mau menyinggung tentang seorang ibu yang menebus putranya. Dan berkat Sangguan Fei Xiong yang mengasingkan diri, klan besar itu hanya memiliki seorang gadis kecil yang memimpinnya. Wanita kejam dan lembut. Putri Fei Xiong justru menerima permintaan maaf tersebut dan menganggap Moniang adalah teman dekatnya. Mungkin lebih dekat lagi. Dia sendirian di klan dan kemudian dia menemukan bahu bibinya untuk bersandar. Praktis menjadi kerabat. Ini adalah hadiah dari surga. Jika saya sendiri yang mengatakannya. Sangguan Moniang menggunakan kekuatannya bersama nona muda itu untuk mendapatkan kendali atas perbatasan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan untuknya. Zuo Fan mengangguk sambil mengacungkan jempol. Luar biasa. Terima kasih, Steward Zuo. Baili Jingwei kemudian mengangkat bahu.
Sedangkan untuk wilayah selatan, klan Wurong hanya memiliki sedikit orang. Yang tersisa hanya kabut yang menikmati masa pensiun. Hal ini membuat lebih mudah untuk mendapatkan mata-mata. Dan sekarang kita sampai pada masalah sebenarnya. Wilayah barat, klan Luo menjadi kandidat terbaik di atas kertas. Menariknya dengan beberapa janji. Tapi klan Luo terlalu keras kepala. Tidak bergeming di beberapa area dan lolos dari genggamanku. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka dan tidak punya pilihan selain menggunakan sedikit trik untuk memisahkan mereka dan menyerah kepada saya. Jangan lupakan istana iblisku. Zuo Fan mengingatkannya. Baili Jingwei mengangguk. Benar. Pengurus istana iblis yang didirikan Zuo adalah wabah di hatiku. Semua karena berakar jauh di area tengah. Itu selalu membuat setiap gerakanku melelahkan dan lambat. Saya harus menggunakan rencana menangani 4 negeri untuk memalsukan area tengah yang kosong dan menarik Anda keluar. Tepuk. Zuo Fan memuji. Perdana Menteri Baili benar-benar teliti. Mungkin tanpa celah. Anda telah melakukan hal yang luar biasa selama 1 abad terakhir ini. Stuart Zuo, tolong. Inilah yang telah saya lakukan selama ini. Sekarang giliran Anda. Bagaimana Stuart Zuo menyelesaikan situasi ini? Baili Jingwei tersenyum. Zuo Fan melambai padanya. Perdana Menteri, ayolah. Saya menyebut Anda sempurna dan Anda mengatakan saya akan menanganinya. Stuart Zuo, tidak perlu bersikap rendah hati. Sebagai pendeta terbaik, saya selalu ingin bersaing dengan pelayan terbaik sekali lagi. Jangan mengecewakan. Mata Baili Jingwei bersinar. Senyumnya sinis. Zuo Fan menyeringai dan mengangguk. Jika kamu bersikeras, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Seperti yang saya katakan, Perdana Menteri Baili telah melakukan hal yang luar biasa. Merebut tanah dan memperkuat kekaisaran. Menyerang dan mundur pada saat yang tepat. Tapi bagaimana jika aku melihat celah dalam rencana Perdana Menteri? Merobeknya untuk memperlihatkan kelemahan yang melumpuhkan. Hahaha. Apa? Jantung Baili Jingwei melonjak. Senyumnya hilang saat dia menangkupkan tangannya. Beri aku pencerahan. Zuo Fan terus mengoceh. Inti dari rencana Perdana Menteri Baili adalah mata-mata. Tapi bagaimana jika mata-mata ini sudah dipilih? Baili Jingwei bergetar. Matanya tertuju pada Bu Xingyun dan yang lainnya. Perdana Menteri, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami akan memeriksanya. Bu Xingyun panik dan kemudian mengutuk Zuo Fan. Hei Zuo Fan, berhentilah meracuni sumur. Kami tidak pernah mengkhianati kekaisaran. Zuo Fan terkekeh. Dunia menjadi saksi dari hati pemimpin sekte Bu. Aku tahu kamu tidak mengkhianatinya. Yang saya maksud adalah, kami juga tidak melakukannya. Sang Huan Moniang dan yang lainnya mengumumkan. Sambil berkeringat banyak, mereka melihat secara langsung bagaimana Baili Jingwei menghadapi pengkhianat. Melalui nasib klan Luo, dia menghukum seluruh klan hanya karena hatinya yang tidak stabil. Baili Jingwei hanya perlu memiliki sedikit keraguan dan mereka lebih mati daripada mati. Jadi mereka menyatakan pendiriannya sejak awal. Zuo Fan terkekeh. Kamu juga tidak. Maksud saya Perdana Menteri Baili. Aku. Bagaimana? Baili Jingwei bergetar. Zuo Fan berkata, Perdana Menteri, jika mata-mata Anda terungkap sejak awal, apa yang akan Anda lakukan? Wajah Baili Jingwei berkedut. Berubah menjadi serius. Beritahu saya. Tentu. Ini giliranku untuk membicarakan rencana 100 tahun. Zuo Fan mengangguk. Bisakah macan tutul mengubah tempatnya? Bisakah seorang yang cerdik berubah menjadi bibi yang baik dalam sekejap dan bertanggung jawab atas putranya? Tidakkah menurut Anda ini agak berlebihan? Tentu saja. Itu mudah bagi seorang gadis. Karena wanita selalu fleksibel. Mendengarnya berbau mencurigakan. Itu sebabnya aku membuntutinya. Saya melihatnya hanya mencoba untuk meningkatkan otoritasnya dan tidak pernah menghubungi area pusat. Tapi saya yakin ini hanya masalah waktu. Dia ingin membalas dendam dan hal itu mustahil dilakukan sendirian. Adapun pemimpin sekte Bu,
Saya meragukannya saat dia menempatkan keempat pemimpin wilayah di tempat yang sama. Kemudian dia naik pangkat dan meningkatkan kekuasaannya sambil sangat berhati-hati. Itu tidak sesuai dengan sifat liarnya. Mengingat kembali pada Sangguan Moniang, aku menyadari bahwa itu adalah rencana seseorang. Perdana Menteri menghindari semua kontak pada abad yang lalu untuk melindungi mereka. Namun mereka semua bertindak sama, bertujuan tinggi dan tetap rendah, meraih kekuasaan sambil menghindari konflik. Wajah Baili Jingwei bergetar. Kegelisahan bercokol di hatinya. Jika dia mengetahui semuanya dari awal, dia memiliki keterampilan untuk membuat semuanya hancur. Zuo Fan membacanya seperti buku. Tetapi saya tidak memperhatikan satupun. Membiarkan Anda bersenang-senang. Jika mudah untuk menempatkan mata-mata di kam musuh, lalu mengapa Anda harus melakukan perang habis-habisan? Justru karena kerugian besar setelah perang yang memberikan peluang ini. Saya tidak sanggup membayangkan menghancurkan proyek kesayangan Perdana Menteri setelah semua upaya itu. Omong-omong, aku mempunyai hati seorang gadis. Cukup lembut. Meskipun aku seorang pria yang berkeluarga. Baili Jingwei tersendat. Wajahnya berkedut. Jika kamu seorang pria berkeluarga, maka seluruh dunia hanya memiliki monster yang kejam. Klan Luo tampak suram saat mereka menghela nafas. Steward Zuo tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Tidak bisakah dia memiliki sedikit saja kesopanan? Bersambung.